Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Mari kita membaca Al-Fatihah tawassul ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة جميع العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين wabil khusus Aulia Utis'ah Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah wa ila khadatin jami'al masyayikh Lirboyo Kiai Haji Abdul Karim, Kiai Haji Makhrus Ali, Kiai Haji Marzuki Dahlan, Kiai Haji Idris Marzuki, Kiai Haji Imam Yahya Makhrus, Kiai Haji Maksum Jauhari, Kiai Haji Idris Marzuki, Kiai Haji Anwar Mansur, Kiai Haji Kafabi Makhrus, Kiai Haji Zamzami Makhrus, Kiai Haji Habibullah Zaini wa usulihim wa furu'ihim wa dzurriyyatihim wa qurabatihim wa ila khadatin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Syekh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pengajian sebelumnya dijelaskan bahwa ada 6 penghalang atau 6 penyebab yang dapat menghalang-halangi keterbacaan sebuah teks atau keterbacaan tulisan dan menghalang-halangi pada pemahaman terhadap substansi atau sesuatu yang tersimpan di dalam teks. Yang pertama, saya ulangi biar nyambung ke penjelasan berikutnya. Al-wajhul awal, poin yang pertama atau penyebab yang dapat menghalang-halangi. Penyebab pertama yang dapat menghalang-halangi seseorang untuk bisa membaca tulisan, membaca teks, dan menghalang-halangi seseorang dalam memahami sesuatu atau substansi yang tersimpan di dalam tulisan atau di dalam teks. Ini yang pertama adalah isqatuhu alfadhun min athna'il kalami yasirul baqi minha mabthuran la yu'rafu istikhrajuhu wa la yufhamu ma'nahu. Seseorang menjatuhkan lafadz kalimat-kalimat dari pertengahan kalimat di mana sisa dari kalimat itu
itu terputus, sehingga sulit untuk dipahami maknanya dan sulit untuk mengerti apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Wa hadza yakunu imma min sahwil katib aw min fasadi naqlihi. Ini penyebabnya ada kalanya penulis itu lalai atau salah kutip gitu. Salah dalam menukil. Jadi misalkan seorang penulis itu mengambil kutipan sebagian saja, tidak secara keseluruhan itu. Tapi dia salah kutip karena yang dia kutip itu bukan satu kesatuan ide, tapi mungkin karena terpangkas dan al-baqi yang lainnya itu diputus gitu. Ini agak penjelasan ini kalau dalam bahasa sekarang ini seperti ilmu jurnalistik lah ya. Jadi kesalahan mengutip itu adalah penyebab sulitnya pembaca dalam membaca teks gitu yang telah ditulis oleh penulis. Misalkan seorang penulis itu fasadi naqli. Kan kalau dalam satu paragraf itu ada ide di situ. Misalkan satu paragraf itu memang idenya itu satu kesatuan, utuh gitu. Harus dikutip misalkan satu paragraf itu. Nah, tapi ternyata oleh katib, oleh penulis itu diambil sepertiganya saja atau diambil separohnya. Padahal separuh yang lain itu masih terkait gitu. Jadi kalau sehingga kalau dikutip separuh atau sepertiganya, sementara sisanya itu tidak dikutip, itu akan membuat sulit pembaca untuk memahaminya gitu. Dan terkadang narasi yang dia tulis di awal lalu kemudian dia masukkan kutipan secara salah gitu. Nah, itu tidak pembaca itu kadang merasa ini tidak nyambung gitu antara narasi yang pertama dengan kutipan yang dia sertakan di situ. Wahada, nah ini wahada yashulu. Ini persoalan ini mudah istimbatuhu, menalar atau mengambil hada ini alaman atas seseorang kana yang ada seseorang itu murtadon, sudah terlatih atau sudah biasa bidzalikan nau'i dengan macam seperti ini. Artinya kalau bagi pembaca yang sudah terlatih gitu ya, pembaca yang sudah terbiasa gitu melihat seperti ini, kasus seperti ini, ya dia mudah gitu, mudah mengkritisi bahwa ini ada satu kejanggalan gitu. Fayastadillu, kemudian man itu yang sudah terlatih itu mengambil dalil atau dia berargumen bihawasil kalami, dengan catatan pinggir, memberi catatan pinggir terhadap kalimat tersebut. Wama, dan sesuatu salima yang selamat, ma itu minhu dari isqatuhu alfad,
alama atas sesuatu sakoto yang jatuh ma itu au fasada atau rusak ma tersebut. Jadi bagi pembaca yang kritis, bagi pembaca yang sudah bergumul dengan teks, dia akan tahu bahwa ini ada kalimat yang janggal, ada kutipan yang kurang tepat gitu. Ada rujukan yang kurang pas. Nah, dia langsung membikin hawasil kalam, menulis catatan di pinggir teks tersebut gitu. Nah, di situ dijelaskan misalkan ini biasanya kalau kiai atau ustadz di pesantren di Lirboyo, waktu saya di Lirboyo itu biasanya la'allahu gitu. Jadi kalau ada kalimat yang salah, nah yang benar itu seperti apa nanti dilingkari di samping teks itu ditulis la'allahu atau la'allas shawab, itu seperti apa teks yang benar gitu. Di situ ditulis. Atau misalkan ada salah kutip, ini kasusnya kan salah kutip. Misalkan gini, kadang saya sendiri kalau membaca tulisan orang-orang zaman sekarang itu ya, misalkan kitab yang ditulis oleh orang zaman sekarang, lalu kemudian mengutip kitab kuning gitu, mengutip dari khazanah klasik gitu. Nah, misalkan di situ dikatakan mengutip Syarwani atau Nihayatul Muhtaj seperti itu. Atau di situ mengatakan mengutip I'anatut Thalibin. Nah, ternyata yang dikutip itu tidak satu keutuhan ide. Mestinya ada sisa kalimat yang penting tapi tidak diikut sertakan dalam kutipan itu. Nah, itu biasanya saya lacak ke kitab aslinya. Oh iya kan, ternyata ini ada salah kutip atau reduksi gitu loh. Jadi yasiru al-baqi min haman mabthuron itu jadi kutipan yang reduksi gitu. Ada yang mestinya yang penting untuk disertakan dalam kutipan itu, tapi ternyata tidak disertakan. Nah, jadi itu kita kalau saya di samping itu kita tulis bahwa ini kutipan kurang lengkap yang mestinya dalam kitab aslinya itu kita tulis di situ. Nah, la siyama apalagi idza qalla, ketika kalimat itu sedikit, li'annal kalimata, karena sesungguhnya kalimat tastad'i, ya kan, itu menarik atau mengajak kalimat itu ma terhadap sesuatu yaliha yang mengiring-iringi ma itu terhadap kalimat, ya kan. Jadi kalimat itu saling terkait gitu dengan kalimat yang mendampinginya, baik kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya gitu. Jadi harus dilihat dalam satu kesatuan ide gitu. Kalau misalkan direduksi, nah itu kan menjadi janggal bagi pembaca gitu. Wa ma'rifatul makna, adapun mengetahui makna,
tudihu itu menjelaskan anil kalami dari kalimat al-mutarajjimi yang diterjemah anhu dari kalam. Ya kan, mengetahui makna itu adalah menjelaskan kalimat yang diterjemah. Ya, jadi kan sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, cara mengetahui atau cara mengetahui makna itu kan yang pertama memahami. Yang kedua tasawur, dapat mendeskripsikan, kita dapat menguraikan pemahaman kita terhadap makna tersebut. Lalu baru kemudian idrok haqiqah, menemukan hakikat makna yang dimaksud dari kalimat tersebut. Nah, mengetahui makna ya seperti itu. Jadi menjelaskan kalimat yang telah kita terjemah gitu, dengan bahasa kita sendiri, dengan uraian kita sendiri atas kalimat yang dimaksud, makna yang terkandung di dalam kalimat itu. Fa'amman, maka adapun seseorang, kana yang ada man itu, qalilal irtiyadi, sedikit terlatih, maksudnya kurang terlatih gitu loh. Bidzalikan nau'i, dengan jenis semacam ini, fa innahu, maka sesungguhnya man itu yas'abu, sulit, alaihi atas man, ya kan, istimbatul makna, mengambil makna, minhu dari kalam. Jadi kalau tadi kan pembaca yang sudah terbiasa, pembaca yang sudah terlatih, katakan kutu buku gitu ya. Jadi sehingga dia bisa mendiagnosa, bisa kritis terhadap teks yang dia baca gitu kan. Jadi oh ya, ini ternyata ada kutipan yang salah, ternyata ada kutipan yang mereduksi, ada kutipan yang tidak tepat gitu. Nah, ada huruf kalimat yang salah, lalu kemudian dia memberi catatan pinggir gitu. Catatan yang hawashi, yang catatan yang di pinggir kalimat tersebut. Nah, sedangkan yang kedua ini, adapun seorang yang kurang terlatih, maksudnya kurang terlatih, qalilul irtiyad, dengan kasus semacam ini, berarti dia kurang kutu buku atau bukan kutu buku gitu. Ya bagi dia sulit gitu untuk mengambil makna dari kalimat tersebut gitu. Jadi kalau yang terlatih kan masih bisa mengambil makna tersebut secara kritis gitu. La siyama, apalagi idza kana, ketika kalimat itu ada katsiron, banyak. Li'annahu karena sesungguhnya man yahtaju itu butuh fi fahmil ma'ani, dalam memahami makna, butuh apa? Ilal fikroti, butuh kepada pemikiran, wariwayati, dan angan-angan. Riwayah itu bisa maksudnya penjelasan, fima, dalam sesuatu, qad istakhrajahu, yang man itu ingin mengeluarkan sesuatu itu, bil kitabati, dengan tulisan. Fa'idha huwa, maka karena itu, huwa, adapun man, lam ya'rifu, dia tidak tahu, tamamal kalami, terhadap sempurnanya kalimat, al-mutarajjimi, yang diterjemah, anil makna, dari makna. Qassara, maka sempit. Qassara itu bisa sempit, bisa sembrono. Fahmuhu, pemahamannya man,
an idrokihi, dari menemukan makna, wadhulla, dan menyesatkan, fikruhu, pemikirannya, man, min istimbatihi, dari mengambil makna, ya kan? Jadi apalagi katanya, ketika kalimat itu banyak, narasi kalimat itu banyak. Nah, bagi orang yang terlatih, bagi orang yang kurang terlatih, bagi orang yang kurang kutub buku, itu susah gitu untuk memahaminya. Karena dia dalam memahami makna yang terkandung dalam kalimat itu butuh fikroh wariwayah, butuh pemikiran dan riwayah, pengetahuan gitu, yang dapat membantu dia untuk mengeluarkan makna gitu, menghasilkan makna. Karena itu dia tidak mengerti kesempurnaan kalimat yang diterjemah dari makna, sehingga pemahamannya, ya kan, atas penggalian makna itu sempit, dan pemikirannya disesatkan, atau pemikirannya menyesatkan dalam min istimbati, dari mengambil makna itu. Jadi kalau seorang memahami teks itu kan butuh al-fikroh, ya kan, pemikiran. Yang kedua, riwayah. Dia harus interteks gitu. Dia punya pengalaman membaca teks-teks yang lainnya gitu. Nah, ini kalau orang yang sudah irtiad, orang yang sudah terlatih dengan teks kan seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang qalilul irtiad, tidak atau belum terlatih, karena malas baca gitu, referensinya kurang gitu, sehingga dia sulit untuk memahami teks gitu. Nah, pemahaman dia terhadap dalam meraih makna itu sempit. Pemahaman dia itu sembrono gitu, sembarangan gitu. Dan pemahaman dia, pemikiran dia dalam memahami teks itu bisa menyesatkan seperti itu. Nah, inilah problem yang pertama tentang ilmu jurnalistik, ya, ilmu jurnalistik pada masa klasik yang ditawarkan oleh Imam Al-Mawardi, bahwa kendala yang pertama penulis yang dapat menyesatkan bagi para pembaca yang qalilul irtiyad, yang kurang terlatih, itu adalah salah kutip atau kutipan yang reduksi, gitu. Ya, tapi kalau bagi yang sudah banyak baca, yang sudah terlatih, ya itu dia bisa kritis dan bahkan dia koreksi, kasih catatan pinggir, gitu. Al-wajhu, adapun poin asani yang kedua, poin yang kedua dari penyebab-penyebab yang dapat menghalang-halangi seseorang dalam membaca teks, dalam membaca tulisan, yang menghalang-halangi seseorang dalam memahami substansi atau sesuatu yang terkandung di dalam teks
terkandung dalam tulisan. Yang kedua ini adalah ziyadatu alfadin, menambah kalimat, menambah lafad fi asna'il kalami, di tengah-tengah narasi, di tengah-tengah kalimat. Yushkilu, yang muskil, yang problematik, man itu muskil, biha dengan ziyadah, ma'rifatas sahihi, terhadap pengetahuan yang sahih, ghair zaidi, yang selain tambahan, min ma'rifatis sakimi, dari pengetahuan yang sakim. Itu makna aslinya kan sakit, pengetahuan yang sakit, atau kalau makna muradnya, makna kehendak sakim di sini pengetahuan yang tidak benar itu. Az-zaidi, yang tambahan. Faisiru, maka jadi al-kullu, seluruh kalimat, muskilan, itu menjadi problematis gitu, menjadi muskil. Jadi bertambah atau menambahkan lafadz di tengah-tengah kalimat yang mengakibatkan pembaca itu muskil untuk mengetahui kebenaran makna yang selain tambahan itu, ya kan, min ma'rifatis saqimi zaid, dan mengetahui mengetahui mana yang benar dan mana pengetahuan yang tidak benar, yang az-zaid itu, yang sebagai tambahan itu. Fayasiru al-kullu muskilan, sehingga seluruh kalimat itu ya menjadi muskil. Jadi gini, jadi misalkan ada penulis itu menulis satu paragraf begitu ya. Nah, ternyata penulis ini dalam satu paragraf itu, di tengah-tengah paragraf itu menambah kalimat yang tidak penting gitu. Menambah kalimat yang tidak benar gitu loh. Nah, sehingga pembaca dalam memahami satu paragraf itu dia muskil, dia problem untuk memahami ini sebenarnya mana yang sahih, mana yang sakim gitu. Mana pengetahuan yang benar, mana pengetahuan yang ditambahkan di situ yang tidak benar gitu. Nah, karena ada sisipan tambahan yang tidak tepat gitu, sehingga satu paragraf itu menjadi muskil semua gitu. Jadi meskipun sebenarnya dalam satu paragraf itu sebagian besarnya, misalkan 75%-nya itu benar, tapi disisipi di tengah-tengah itu 25% kalimat yang tidak tepat gitu. Sehingga karena ada 25% kalimat yang tidak tepat itu disisipi di tengah-tengah, sehingga seluruhnya menjadi muskil semua. Kalimat secara keseluruhan itu, satu paragraf itu ya menjadi problematis, ya sulit untuk dipahami oleh pembaca. Wahada, inilah kasus ziyadah ini, ziyadatu alfad, layakadu, tidak dekat, yujadu, itu ditemukan, kathiron, banyak, illa ayyaksud, kecuali bermaksud al-katibu, penulis, ta'miyata kalamihi, tujuannya untuk menyamarkan atau membuat teka-teki
kalimat-kalimatnya katib. Fayudkhilu, maka katib itu memasukkan fi asna'ihi, di tengah-tengah kalimat, ma terhadap sesuatu, yamna'u yang mencegah ma itu, min fahmihi dari memahami kalimat. Fayasiru, maka jadi dzalika kalimat romzan, sebagai perlambang atau rumus atau isyarat, yu'rafu, yang diketahui rumus itu, bil muwada'ati, dengan teka-teki, kalimat yang penuh teka-teki. Jadi kasus penambahan kalimat di tengah-tengah narasi, di tengah-tengah susunan kalimat, itu tidak ditemukan kasus yang banyak semacam ini, itu kecuali katib itu ada tujuan untuk menyamarkan kalimat, menyamarkan tujuan kalimat, sehingga katib, penulis itu sengaja memasukkan sesuatu yang menghalang-halangi pembaca dalam memahami kalimat tersebut. Katib itu, penulis itu sengaja memasukkan di tengah-tengah kalimat sesuatu atau kalimat yang dapat mencegah pembaca untuk mudah memahaminya. Faiziru dzalika ramzan yu'rafu bil muwadha'ah, sehingga kalimat itu menjadi rumus, perlambang, itu perlambang yang tujuannya adalah dijadikan sebagai teka-teki, gitu. Jadi maksudnya kasus penambahan kalimat di tengah-tengah kalimat itu sehingga pembaca sulit atau muskil mana yang pengetahuan yang benar, mana yang kurang tepat. Ini kasus seperti ini tidak ada kecuali, katanya, katib atau penulis itu punya modus, punya tujuan agar kalimatnya itu tidak mudah tertangkap basah maknanya, itu tidak samar, gitu, samar maknanya, lalu kemudian ya sulit untuk dipahami, gitu. Jadi penuh dengan teka-teki, gitu. Ya ini kalau dijelaskan di depan itu kan dijelaskan kasusnya ada beberapa. Yang pertama, biasanya orang yang iseng saja, penulis yang iseng, atau kasus yang semacam ini nih, kalau saya baca Tawasin, kitab Tawasinnya Al-Hallaj, Abu Mansur Al-Hallaj, itu ada disisipkan tengah-tengahnya itu hal-hal yang rumit untuk dipahami, atau bahkan simbol-simbol, gitu ya, di Tawasinnya itu. Nah, itulah yang sehingga kita sebagai pembaca sulit untuk memahaminya, gitu. Fa amma wuqu'uhu, adapun jatuhnya zaid, kalimat yang tambahan itu, sahwan, karena lalai, faqad yakunu, maka terkadang ada ziyadah itu, zaid itu, bil kalimati, hanya satu kalimat, wal kalimataini,
atau dua kalimat. Wadzalika, maksudnya dua kalimat itu dua kata ya. Wadzalika adapun qad yakunu bil kalimat wal kalimataini itu la yamna'u, itu tidak bisa mencegah kalimat-kalimatini itu min fahmihi, dari memahami kalam, dari memahami kalimat, alal murtadi, bagi orang yang sudah terlatih memahami kalimat, wa ghairihi, dan selainnya murtad, pakai do ya. Jadi kalau penulis itu menambahkan di tengah-tengah narasinya itu hanya satu kata atau dua kata, tapi itu karena kelalaiannya, itu tidak bisa mencegah pembaca untuk memahami teks tersebut. Gitu. Baik pembaca itu murtad, jadi orang yang sudah terlatih memahami teks, itu maksudnya kutu buku ataupun ya kutu buku atau yang sudah kulino, sudah terbiasa memahami teks, ataupun bagi orang yang sudah tidak terbiasa. Wal wajhu, adapun poin asal itu yang ketiga. Ini yang poin ketiga yang maksudnya penyebab ketiga yang dapat menghalang-halangi keterbacaan teks dan menghalang-halangi memahami substansi yang terkandung di dalam teks adalah isqatu hurufin, menjatuhkan huruf min athna'il kalimati, dari tengah kalimat, tamna'u, yang mencegah isqatul huruf itu, min istikhrajiha, dari upaya mengeluarkan kalimat ala sihhati, atas kesahihan. Jadi ini kalau yang pertama kan mengutip kalimat yang reduksi, ya kan. Yang kedua menambahkan kalimat di tengah-tengah kalimat. Yang ketiga ini mereduksi atau menjatuhkan huruf-huruf, ya kan, dari tengah-tengah kalimat sehingga seorang itu sulit. Ini lebih ringan ya, huruf. Kalau tadi kan kata, di pertama kalimat ya. Wa qad yakunu, dan terkadang ada hadza isqatu huruf tarotan, satu waktu, minas sahwi, itu karena lalai. Fayakilu, ini tuh sedikit ya, kasus ini sedikit. Watarotan, dan satu waktu, min da'fil hija, itu karena lemahnya mengeja, fayak suruh, maka itu banyak. Wal qaulu, adapun perkataan fihi, di dalam isqatul huruf, kal qauli, itu seperti perkataan fil wajhi, dalam poin al awali yang pertama. Ya kalau kasus yang pertama itu kan kalau sedikit itu bisa dipahami, tapi kalau banyak itu sulit untuk dipahami bagi orang yang tidak terlatih. Nah, isqatul huruf itu, menggugurkan huruf itu, katanya terkadang karena sahwi, lalai, terkadang karena lemahnya dalam mengeja. Ya, kalau orang membaca itu kan mengeja, itu misalkan masih lemah gitu ya.
Nah, itu kebanyakan seperti itu. Al-wajhu, adapun poin ar-rabi'u yang keempat, ziyadatu hurufin, bertambahnya huruf. Nah, kalau tadi isqatu huruf berarti kan mereduksi huruf. Ya, ini menambahkan huruf fi asna'il kalimati, di tengah-tengah kalimat. Ini yuskilu, yang seseorang man itu muskil biha, dengan sebab ziyadatu huruf itu, ma'rifatas sahihi, terhadap pengetahuan yang benar, min hurufiha, dari huruf-hurufnya kalimat, ya kan. Wahada, adapun ziyadatu huruf itu, yakunu ada tarotan, satu waktu, min sahwil katibi, bersumber dari lalainya penulis. Fayakilu, maka kasus seperti ini itu sedikit. Jadi penulis itu menambahkan huruf di tengah-tengah kalimat, sehingga menjadi muskil bagi pembaca untuk mengetahui pengetahuan yang benar dari huruf-huruf itu. Dan kasus ini, penambahan huruf ini terkadang bersumber dari kelalaian penulis, dan ini sedikit sekali. Fala yamna'u, ini sebentar. Jadi pengurangan huruf, penambahan huruf ini seringkali justru terjadi di masyarakat modern kita, yaitu dalam tradisi ngetik, ya. Jadi pakai laptop, pakai komputer itu kadang karena mata kita itu terlihat pantulan cahaya dari laptop atau dari komputer itu kan mengganggu mata kita. Ngetik itu kadang kalau sudah di print itu masih ada saja huruf yang berkurang, huruf yang bertambah, kan gitu ya. Jadi misalkan tidak ada, kadang tidak ada tambahan a, malah ada gitu. Nah, atau tidak gitu, a-nya nggak ada gitu. Itu kan makanya kalau di proses buku itu kan ada editor, ya kan. Selain editor apa? Proofread, ya kan. Jadi proofreader untuk membaca ulang typo. Jadi ini poin yang ketiga dan poin keempat ini problemnya problem typo gitu kalau bahasa sekarangnya. Jadi problem typo, ada penambahan huruf, ada kurangnya huruf gitu. Nah, ini problem sejak dulu, berarti zaman dulu dalam pelajaran jurnalistik yang dijelaskan oleh penulis ini, Imam Mawardi, ini typo gitu. Typo, pengurangan huruf atau penambahan huruf. Nah, typo ini itu terkadang karena lalainya penulis gitu. Misalkan ngantuk, sambil ngantuk dipaksakan nulis gitu misalkan. Jadi akhirnya lalai, ada typo di situ. Wala yamna'u, ya kan, dan tidak mencegah kasus itu, kasus karena lalainya penulis, min istikhrajis sahihi, untuk mengeluarkan pengetahuan yang benar, ya kan. Karena kalau lalai, typo itu lalainya penulis, yaitu tidak bisa menghalang-halangi pembaca dalam memahami makna dan maksud dari teks itu. Apalagi kalau sudah dicetak, itu kan sudah tidak ada typo lagi,
karena sudah ada screening dari editor. Setelah editor itu ada proofread yang mengoreksi typo, ada kekurangan huruf ditambahin, ada kelebihan huruf dicoret gitu ya. Wa yakunu, dan ada kasus ini tarotan di waktu yang lain, di kasus yang lain. Nah ini lita'miyatin, itu tujuannya untuk mensamarkan, wa mawadi'atin, dan teka-teki kalimat, yaksudu yang bermaksud, yang bertujuan, biha dengan ta'miyah wa muwado'ah itu, al-katibu penulis, ikhfa'a ghardihi, terhadap samarnya tujuannya katib. Fayakthuru, maka kasus ini ya banyak, kata rojumi, seperti terjemahan-terjemahan. Jadi yang kasus ya terkadang juga penambahan huruf itu, katanya, itu memang penulis bertujuan itu menciptakan teka-teki, mensamarkan maksud, agar makna yang terkandung di dalam kalimat itu tidak mudah tertangkap basah, seperti itu. Fayakunu, dan ada al-qaulu, penjelasan ya, fihi, di dalam al-wajhur robi ini, poin yang keempat ini, kal qauli, itu seperti penjelasan, fil wajhi, dalam poin atsani yang kedua. Ya, jadi yang kedua itu kan ya kalau karena lalainya penulis, ya itu mudahlah untuk dipahami. Tapi kalau tujuannya itu memang sengaja penulis itu membuat teka-teki, ya itu nanti huruf-huruf yang ditambahin itu sebagai perlambang, sebagai simbol yang harus dipecahkan maksudnya apa gitu. Karena itu dia sedang membuat teka-teki itu. Al-wajhu, adapun poin al-khamisu yang kelima, waslul hurufi, menyambung huruf, al-mafsulati, yang mestinya dipisah. Wa faslul hurufi, dan memisah huruf-huruf, al-mausulati, yang mestinya disambung. Fayad'u, maka menarik atau mengajak, dalika waslul huruf itu, al-mafsulah, wa faslul huruf al-mausulah itu, ilal iskali, pada kemuskilan. Ini huruf yang mestinya dipisah disambung, huruf yang mestinya disambung dipisah. Nah ini yang akan mengakibatkan mendatangkan kemuskilan, problematis gitu ya. Li'annal kalimata, karena sesungguhnya kalimat, yunabbihu, mengingatkan, kalimat, alaiha, atas kalimat, waslu hurufiha, menyambung huruf-huruf kalimat, wa yamna'u, dan mencegah, fasluha, memisah kalimat, min musyarakati ghairiha, dari musyarakah, bersekutuan selainnya kalimat. Ya, karena kalimat itu kan tersusun dari sambungan-sambungan huruf gitu. Nah kalau acak-acakan, huruf yang mestinya dipisah, disambung,
huruf yang tadinya yang mestinya disambung dipisah itu kan apa ya, jadi acak-acakan dan sulit untuk dipahami ya. Nah, ini fa'in kana, maka ada dalika itu waslul huruf min sahwin, dari kelalaian. Jadi kalau ini karena lalai, qolait, maka sedikitlah itu. Fasuhila dan dimudahkan istikhrajuhu, mengeluarkannya dalika. Ya, kalau ini karena lalai, nah itu sedikit ya kasusnya dan mudah untuk dikeluarkan. Mengeluarkan maksudnya mengeluarkan untuk makna yang dimaksud di dalam kalimat itu. Atau wa in kana, dan ketika ada dalika waslu huruf min qillati ma'rifatin, karena sedikitnya pengetahuan, bil khotti, dengan tulisan. Ini au maskon, atau karena buru-buru menulis tapi buru-buru, itu al-maskon itu al-kitabah as-syariah. Jadi karena terburu-buru sehingga huruf yang mestinya pisah jadi nyambung, huruf yang nyambung jadi pisah gitu, buru-buru. Tasbiku yang terlanjur, maksudnya terburu-buru, bihi dengan mustaq, al-yadu, tangan. Jadi kalau menyambung huruf yang mestinya terpisah, memisah huruf yang mestinya tersambung, itu kalau penyebabnya karena sedikit pengetahuan tentang tulisan atau karena terburu-buru nulisnya, seperti kalau kita kan sering mendapatkan resep dari dokter, itu tulisannya kan kayak orang buru-buru gitu ya. Kuthiro, maka ini kasus ini banyak katanya gitu. Fasu'iba, maka jadi sulit istikhrajuhu, mengeluarkan dalika, illa alal murtadi, kecuali bagi orang yang terbiasa bihi dengan dalika, ya kan. Jadi kalau bagi misalkan kita menemukan resep dokter yang tulisannya kayak cacing gitu, itu kan sulit gitu bagi kita. Tapi bagi apoteker gitu ya, bagi sesama dokter, al-murtad bih, orang yang sudah biasa dengan resep-resep dokter, ya dia ya tidak merasa sulit untuk memahami isi di dalam teks tersebut gitu. Walidzalika, dan karena qillatu ma'rifati khat au mustaq itu, buru-buru itu, qala, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi Umar bin Khattab. Apa yang dikatakan Umar bin Khattab? Syarrul kitabati, adapun buruk-buruknya tulisan, al-masku adalah tulisan yang terburu-buru. Jadi buruk-buruknya tulisan adalah tulisan yang ditulis dengan terburu-buru, kata Umar bin Khattab nih. Kama, sebagaimana, anna syarrul qiraati, sesungguhnya lebih buruk-buruknya bacaan, al-hadramatu adalah bacaan atau membaca secara terburu-buru. Jadi buruk-buruknya membaca adalah membaca
secara terburu-buru. As-sur'atu fil qiraati, jadi terburu-buru dalam membaca. Wa in kana, dan ketika waslul huruf itu, maksudnya menyambung huruf yang mestinya terpisah dan memisah huruf yang mestinya tersambung, lita'miyati, karena tujuannya itu mensamarkan makna, warumzi, dan sebagai isyarat atau perlambang, ya la yu'rafu, itu tidak diketahui. Waslul huruf itu bil muwada'ati, itu dengan nama teka-teki. Artinya ini tidak, kalau yang ini, kalau yang menyambung dan memisah huruf ini tidak bisa untuk dijadikan sebagai ta'miyah dan rumus. Tidak bisa dijadikan sebagai teka-teki, mensamarkan makna yang terkandung di dalamnya itu. Jadi makanya warning dari Umar, kalau kita menulis ya kita tidak boleh terburu-buru. Nah ini kitabah ini, kalau saya memahami kitabah ini beda dengan khot. Jadi syarul kitabati al-masku, perkataan Umar ini, kalau kitabah itu sudah termasuk di dalamnya adalah khot. Tapi kalau khot itu belum tentu kitabah. Maksudnya kalau khot itu kan fisik gitu. Maksudnya makna khot itu kalimat yang tertulis itu atau huruf-huruf yang ditulis itu. Tapi kalau kitabah itu selain tulisan fisiknya itu juga substansi yang apa yang ditulis, mayatadhammanahunya itu sesuatu yang ditulis, narasi pemikiran yang ada di dalam tulisan itu. Jadi syarul kitabah ini bermakna lebih mendalam, yaitu tulisan yang buruk adalah tulisan yang ditulis secara terburu-buru. Itu kalau kita mau menulis artikel, menulis buku, ya kan, menulis apapun itu tidak boleh terburu-buru. Kalau terburu-buru hasilnya buruk. Gitu. Kalau menurut Umar, begitupun membaca. Gitu. Kalau kita membaca teks, apalagi teks-teks yang berat ya, misalkan teks tasawuf, teks filsafat Islam, itu tidak boleh terburu-buru. Gitu. Karena kalau terburu-buru membaca, maka bacaan kita, pemahaman kita juga terburu-buru dan buruk. Itu hasilnya buruk itu. Wal wajhu, adapun poin as-sadisu yang keenam, taghyirul hurufi, berubahnya huruf, an askaliha, dari harokat atau dari bentuknya huruf, wa ibdaluha, dan menggantinya huruf, bi aghyariha, dengan selain huruf itu. Jadi ini poin yang penyebab yang dapat menghalang-halangi keterbacaan teks dan pemahaman terhadap substansi yang ada di dalam teks adalah berubahnya huruf dari bentuknya dan mengganti huruf dengan huruf yang lain. Hatta yuktabu, sehingga ditulis al-ha'u, huruf ha, ala syaklil ba, dengan bentuk huruf ba. Jadi ha ditulis dengan bentuk ba, huruf ba. Wasod, dan menulis huruf sod, ala syaklir ro'i, dalam bentuk huruf ro. Wahada, ini taghyirul huruf ini yakunu ada fi rumuzit tarajumi. Ini isyarat-isyaratnya terjemahan. Wala yuqafu, dan tidak diketahui alaihi, atas taghyirul huruf itu, illa bil mawadi'ati, kecuali dengan nama teka-teki ya. Ya, jadi
illa kecuali liman bagi seorang qad zada yang sungguh bertambah fihi di dalam man adzakau kecerdasan, kepintaran. Fayaqtiru maka dia mampu ala istikhrajil makna atas mengeluarkan murad atau pengertian kalimat yang bertujuan untuk teka-teki itu atau menyamarkan maknanya tersebut. Ya, ini biasanya orang yang mengganti menulis ha dengan ba dengan huruf ba dengan shod menulis shod dalam bentuk ro gitu ya. Itu tidak ada kecuali dalam teka-teki, itu teka-teki kalimat, misalkan ayo ini membacanya seperti apa, ini yang benar seperti apa gitu ya. Nah, ini orang tidak mampu untuk memahami kalimat teka-teki itu kecuali orang yang benar-benar jenius dan orang yang pintar, yang mampu untuk menangkap basah maksud dan makna yang terkandung dalam kalimat teka-teki itu, gitu. Ya misal, jadi kalau bagi orang yang kecerdasannya atau jarang membaca lalu kemudian dikasih kata atau kalimat yang di situ misalkan di situ ada mestinya ha tapi bentuknya ba, mestinya sod tapi dalam bentuk ro, itu ya sulit untuk memahaminya gitu. Nah, ini juga kendala bagi para pembaca untuk memahami teks kalau ada yang dirubah-rubah huruf atau diganti satu huruf dengan huruf yang lain. Al-wajhu, adapun poin as-sabi'u yang ketujuh. Du'ful khatti, lemahnya tulisan, antaqwimil hurufi, dalam menegakkan huruf-huruf, alal ashkali, dalam bentuk as-sahihati yang benar. Wa itsbatiha, dan menetapkan huruf-huruf itu alal awsofi, atas sifat-sifat, karakter-karakter al-haqiqati yang benar, yang tepat. Jadi ini kendala yang ketujuh, lemahnya menulis dalam menegakkan huruf-huruf pada bentuknya yang benar, pada karakternya yang tepat gitu. Ya misalkan orang tangannya itu sulit untuk menulis yang tegak gitu ya. Hatta la takadu, sehingga tidak ada al-hurufu, huruf tamtazu, menjadi beda an aghyariha, dari huruf-huruf yang lain, sehingga pembaca itu melihat huruf-huruf yang ada di dalam teks itu kok tidak bisa dibedakan ini huruf apa dengan huruf yang lain gitu. Hatta ya tasiru, sehingga menjadi al-ainu, huruf ain, al-mausulatu, yang disambung, kalfa'i, seperti huruf fa, wal mafsulatu, dan ain yang dipisah, kalha'i, seperti huruf ha. Jadi ada kendala mungkin di tangannya mungkin naudzubillah min dzalik, misalkan stroke atau tidak mau diam, ada misalkan penyakit yang seperti Muhammad Ali itu di akhir hayatnya tangannya itu kan gini terus, bergerak-gerak terus. Nah, itu kalau menulis itu goyang-goyang. Nah, nanti orang-orang yang sulit untuk menulis, lemah dalam menulis huruf-huruf itu, ya kan? Itu nanti menulis ain yang tersambung
Jadi kenanya jadi menulis seperti huruf fa. Ain yang terpisah seperti seperti ha gitu. Wahada, dan kasus ini dha'ful khatti ini yakunu ada min rodaatil khatti, dari buruk-buruknya tulisan. Nih, wadu' fil yaddi, dan lemahnya tangan. Ya, seperti Muhammad Ali itu yang akhir hayatnya tangannya gerak-gerak, atau orang yang tangannya kena stroke, naudzubillah min dzalik, atau sedang sakit gitu. Itu mengakibatkan menulis huruf-huruf itu tidak tegak gitu. Wa istikhraju dzalika, adapun upaya mengeluarkan dha'ful khat itu mungkinun, ya mungkin bifadlil mu'anati, dengan sungguh-sungguh menulis. Jadi dipaksakan tangannya itu untuk benar-benar menulis tegak gitu, menulis yang jelas gitu. Wa syiddatit ta'ammuli, dan bersungguh-sungguh ta'ammul, angan-angan atau berfikir. Wa in kana, meskipun ada dha'ful khatti itu rubbama adjaro, terkadang membosankan, ya kan. Dha'ful khat itu qari'ahu, terhadap pembaca kalimat tersebut. Wa auha, dan melemahkan ma'anihi, terhadap makna kalimat. Ya kan, jadi orang yang membacanya itu bosan gitu, ini apa itu, ini ha apa ain apa fa apa gitu ya, jadi bosan dan lemah ya maknanya, menangkap maknanya lemah. Walidzalika, karena dha'ful khat itu qila, dikatakan innal khatta, sesungguhnya tulisan al-hasana yang baik, la yazidu, itu bisa menambah al-haqqa, terhadap kebenaran, wuduhan, apanya yang menambah, wuduhan, penjelasannya. Jadi khat, tulisan yang bagus itu bisa menambah untuk menjelaskan kebenaran gitu. Al-wajhu, adapun poin ats-tsaminu, yang ke-8, ighfalun nuqati, meninggalkan atau lalai memberikan titik, wal ashkali, dan harokat atau bentuk, allati, yang tatamayazu, yang menjadi beda, biha, dengan allati, al-hurufu, huruf-huruf, al-mustabihatu, yang samar. Jadi karena misalkan mestinya ba itu dikasih titik di bawah 1, ta itu dikasih titik di atas 2, sa itu dikasih titik di atas 3, misalkan sod, dod, sodod, itu kan bentuknya sama, tapi misalkan dotnya tidak dikasih titik, nah itu kan ini juga kendala bagi pembaca untuk membaca teks dan memahami maksud substansinya. Wahada, nah ini kasus ini ighfal, lupa untuk memberi titik, aisar, itu lebih ringan, amron, perkaranya, wa akhafu, dan lebih enteng, lebih ringan lah, halan, keadaannya. Li annaman, karena sesungguhnya seseorang, kana, yang ada, man itu mutamayizan, yang bisa membedakan, bisihatil istikhraji, dengan sahnya mengeluarkan makna, wa ma'rifatil khatti, dan mengetahui khat, tulisan, lam takhfa, itu tidak samar, alaihi, bagi man, ma'rifatul khatti, mengetahui tulisan, wa fahmu ma, dan memahami sesuatu, tadamanahu, yang khat itu menyimpan terhadap ma itu, ma'a ighfalin nuqati, serta lalai atau meninggalkan titik, wal askali, dan harokat atau bentuk. Ya, kalau soal lalai memberi titik, bagi orang yang bisa membedakan itu ya mudah lah untuk mengetahui
mengeluarkan makna, mengetahui maksud, dan memahami substansi yang ada di dalam tulisan itu, ya kan. Jadi yang biasanya itu kan ba, ta, sa, ya, sama sod, sama dot, sama to, sama do itu kan ada titik sod dan do itu ada yang titik, ada yang enggak. To, do juga seperti itu. Nah, bagi orang yang sudah mengerti, ya mudah gitu memahami. Oh, ini berarti ini maksudnya dot gitu. Oh, ini maksudnya ta gitu. Jadi lalai penulisnya karena lalai mengasih titik gitu. Ya kita juga sering melihat kitab, membaca kitab yang di situ tahu-tahu tidak ada titiknya, padahal yang dimaksud itu ba gitu. Nah, bagi orang yang terbiasa bergumul dengan teks itu mudah mendiagnosa, oh ini ada kekurangan titik gitu. Pengajian pada pagi hari ini dicukupkan sekian, karena mau berangkat ke Pamulang ada acara bedah buku. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.